beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-537 ini didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanca, Rio sebagai Panji Ketawang, M. Abud sebagai Arya Dwipangga, Billy dan Mucus sebagai prajurit, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Segera tiba di Majapahit. Apa yang akan kau lakukan setelah tiba di Majapahit? Aku ingin istirahat. Aku hanya ingin istirahat. Sudah cukup jauh kita berkuda semenjak meninggalkan Majapahit. Aku lelah sekali, Ratanca. Kau tidak seperti waktu berangkat, Panji. Waktu berangkat, kau seringkali mengajak istirahat di jalan. Dan sekarang, kau sama sekali tidak mau kau ajak istirahat. Kau memaksakan terus berkuda, sekalipun kita sudah sangat lelah. Ada apa sebenarnya, Panji? Kau ini aneh sekali. Aku tidak apa-apa, Ratanca. Aku hanya ingin segera tiba kembali di Majapahit. Aku sudah merindukan suasana di istana Majapahit. Panji Ketawang,
Panji Ketawang, kalau kau ingin menjadi seorang anak yang berbakti, kau harus menjunjung martabat orang tuamu. Orang tuamu terbunuh dengan semena-mena. Apakah kau akan tinggal diam? Apakah kau akan tinggal diam dan menjadi seorang anak durhaka? Panji, apa yang kau pikirkan? Tidak, Ratanca. Aku sedang terpesona melihat keindahan alam di sekitar tempat ini. Lihatlah, di sebelah sana ada bukit bersusun-susun. Dan di sebelah sana ada sebuah sungai kecil berkelok-kelok seperti ular. Dan lihatlah, matahari membasuh puncak Candi Surabana dan Candi Tigawangi. Bukankah semua ini adalah pemandangan indah yang pantas kita nikmati? Iya, kau benar. Aku pun kagum melihat pemandangan indah di sekitar tempat ini. Apakah kau tidak ingin istirahat bareng sejenak? Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan, Ratanca. Tapi coba lihatlah, 2 orang prajurit itu nampaknya ingin istirahat. Biarlah mereka istirahat. Kita jalan terus. Panji, kau ini memang keras hati. Oh ya Panji, apakah bungkusan kecil berwarna merah itu masih kau bawa-bawa? Tidak, aku sudah membuangnya. Aku tidak percaya. Pasti kau masih membawanya. Aku sudah membuangnya jauh-jauh, Ratanca. Kau benar. Aku memang tidak membutuhkan benda seperti itu. Kalau begitu, syukurlah. Benda itu memang berbahaya sekali. Dia bisa membuatmu celaka. Kalau kau sudah membuangnya, ya syukurlah. Itu lebih baik. Ayo Ratanca, ayo kita teruskan lagi perjalanan. Hei, prajurit! Ayo kita teruskan perjalanan. Apakah tidak perlu istirahat bareng sejenak, Tuanku Panji? Tidak perlu. Kita jalan saja terus. Hiya. Terus menggebrak kudanya, dan kuda itu pun meluncur menyusuri jalan-jalan kota Majapahit. Sejenak mereka berhenti di sebuah persimpangan jalan. Ratanca mengambil jalan ke arah kiri, menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Sementara Panji Ketawang dan 2 orang prajurit mengambil arah ke kanan. Ayo prajurit, ayo kita jalan lagi. Hiya. Matahari sore mulai kemerah-merahan ketika Panji Ketawang dan 2 orang prajurit yang mengawalnya memasuki halaman rumah kediaman Arya Kamandanu. Panji Ketawang segera menuntun kudanya ke arah pagedogan yang terletak di samping kiri rumah. Sementara 2 orang prajurit menampatkan kuda mereka di pojok halaman. Mereka segera menemui Arya Kamandanu yang sudah menunggu di serambi depan bersama Sakawuni. 2 orang prajurit itu melaporkan perihal 2 orang temannya yang terbunuh di desa Manguntur. Demikianlah Gusti. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan ke hadapan Gusti Arya Kamandanu. Apakah kalian tidak segera mencari pembunuh itu? Kami mencarinya, Gusti. Tapi kami tidak dapat menemukannya. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak mencarinya lagi. Lalu bagaimana dengan 2 orang teman kalian yang terbunuh? Ya, kami terpaksa tidak dapat membawa mayat mereka kembali ke Majapahit. Atas anjuran kepala desa, kami kuburkan 2 orang teman kami di desa Manguntur. Pendekar syair berdarah. Aneh sekali sebutan itu. Benar, Gusti. Itu menurut keterangan kepala desa Manguntur. Katanya akhir-akhir ini banyak terjadi Rajapati. Dan penyebab dari Rajapati itu tidak lain tidak bukan adalah orang yang menamakan dirinya pendekar syair berdarah. Tapi kami belum dapat memastikan apakah 2 orang teman kami itu adalah korban pendekar syair berdarah. Penjahat seperti itu harus dicari dan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Dia sudah membunuh banyak orang. Baiklah prajurit, terima kasih atas laporan kalian. Dan ingat, kalian harus mengulangi sekali lagi laporan itu jika nanti terjadi pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Kalian harus melaporkannya di depan para hadirin. Ya Gusti,
Kami akan menjalankan perintah Gusti Arya Kamandanu. Sekarang kalian boleh pergi. Ya Gusti, kami mohon diri. Dua orang prajurit itu pun bergegas meninggalkan serambi rumah kediaman Arya Kamandanu. Mereka melangkah ke arah kuda-kuda mereka yang ditambatkan. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda menuju ke rumahnya masing-masing. Di mana Panji Ketawang? Kulihat dia tadi langsung masuk ke ruangan biliknya. Gue ingin bicara dengan anak itu. Jangan Kakang, biarkan dia istirahat dulu. Dia tentu merasa lelah sekali. Ya, baiklah. Kalau begitu nanti malam saja. Nanti malam aku akan... Ya, dia kelihatan sangat gelisah. Sebentar-sebentar dia mengeluarkan bungkusan kecil berwarna merah. Dan setiap kali menatap bungkusan kecil itu, dia teringat apa yang telah dikatakan oleh laki-laki bertampang dingin. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tuamu, Panji. Kau akan menanggung dosa yang sangat besar jika tidak segera menggunakan kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Kau tidak perlu terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan Arya Kamandanu. Dia itu serigala berbulu domba. Dia bermaksud mempengaruhimu. Dia bermaksud menarik perhatianmu. Dan dia bermaksud mengambil hatimu. Tapi sebenarnya, dialah pembunuh ayahmu. Dialah sebenarnya penyebab kematian ibumu. Jika kau ingin menjadi anak yang durhaka, terserah. Tapi ingat, dosa-dosamu akan bertumpuk setinggi Gunung Semeru. Jika kau tidak berani mengambil keputusan untuk membalas dendam. Panji Ketawang terkejut bagaikan disengat kalajengking. Dia buru-buru menyembunyikan bungkusan kecil di balik lipatan pakaiannya. Arya Kamandanu muncul dari balik pintu dan segera duduk di atas ranjangnya. Dan Sakawuni muncul di belakangnya dan ikut pula duduk di tepi ranjang. Sesaat lamanya mereka menatap Panji Ketawang yang masih kelihatan gelisah. Ada apa, Panji? Mengapa kau kelihatan gelisah? Tidak apa-apa, Paman. Saya lelah. Kalian memang baru saja berkuda sangat jauh. Sudah sepantasnya kau merasa lelah. Tapi sebaiknya kau makan dulu, Panji. Makanlah sebelum tidur. Tidak, Bi. Terima kasih. Saya tidak merasa lapar. Kau ini keterlaluan sekali, Panji. Menurut laporan prajurit-prajurit itu tadi, katanya kau terus mengajak berkuda tanpa berhenti. Tentu saja kau merasa sangat lelah. Saya ingin segera tiba di Majapahit, Paman. Lain kali jangan begitu, Panji. Kalau kau sedang dalam perjalanan jauh, tidak ada salahnya istirahat barang sejenak. Kalau kalian merasa sangat lelah, kalian bisa bermalam di rumah-rumah warga desa. Mereka tentu akan dengan senang menerima kalian jika kalian ramah dan sopan terhadap mereka. Iya, Bi. Tapi saya ingin segera tiba di Majapahit. Saya bosan terlalu lama berada di perjalanan. Panji. Iya, Paman. Dua orang prajurit tadi melaporkan perihal pembunuhan atas diri dua orang teman mereka. Dan kepala desa Manguntur mengatakan perihal seseorang yang menyebut dirinya sebagai pendekar syair berdarah. Apakah kau juga mendengar soal itu? Ya, Paman. Saya juga mendengarnya dari Bapak Kepala Desa Manguntur. Prajurit itu mengatakan bahwa kau telah pergi sendirian ketika mereka sedang tidur lelap. Kemana saja kau malam itu? Saya tidak kemana-mana, Paman. Saya hanya berjalan-jalan di luar. Setelah tiba di Manguntur, tiba-tiba saya teringat masa kecil saya. Saya menjadi sangat sedih, Paman. Saya lalu ingin berjalan-jalan sambil mengenang masa kecil saya. Saya tidak pergi kemana-mana kok. Lalu bagaimana dengan makam ibumu, Panji? Makam ibu tidak terawat sama sekali, Bi. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar di atas pusara. Saya lalu membersihkannya bersama Artanca, dibantu dengan prajurit-prajurit. Sekarang, halaman rumah warisan kakek Reklian Wuru sudah bersih, Bi. Kami bekerja keras seharian membersihkannya. Syukurlah. Suatu saat nanti, kita bisa datang menengok kembali ke Manguntur bersama-sama. Nah, Panji, sekarang kau sudah menengok makam ibumu. Tentunya kau sudah merasa lega, bukan? Iya, Paman. Hati saya sudah benar-benar merasa lega. Terima kasih, Paman.
Terima kasih atas pengertian Paman. Dan selanjutnya kau boleh tinggal dengan tenang di Majapahit bersama Paman dan Bibi Buni. Kau tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Semuanya nanti Paman yang akan mengurus. Asal kau mau bekerja dengan keras, kau mau belajar, dan kau mau mempersiapkan masa depanmu sendiri, semuanya pasti akan beres. Nah, kau dengar kata-kata pamanmu itu, Panji? Kau tidak perlu khawatir. Kalau ada kesulitan, tanyakan saja pada Paman atau pada Bibi. Ya, Bi. Ya, Paman. Terima kasih atas pengertian Paman dan Bibi. Ya, sekarang kau boleh beristirahat. Hari sudah malam. Istirahatlah, Panji. Ya, Paman. Dendam. Dia tidak sampai hati membunuh pamannya sendiri. Tapi pengaruh dari cerita laki-laki bertampang dingin itu memang sangat kuat mencengkram dadanya. Karena merasa lelah dan mengantuk, akhirnya Panji Ketawang tidur dengan pulas. Pada saat itulah dia bermimpi. Dalam mimpinya dia seperti melihat laki-laki bertampang dingin muncul dari gerumbulan semak belukar, kemudian menghampirinya. Panji Ketawang, Panji Ketawang, kau mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam. Kau tinggal mencelupkan serbuk berwarna kuning itu ke cangkir pamanmu, dan setelah itu semuanya akan menjadi beres. Kau tidak perlu ragu-ragu, Panji. Kau tidak perlu terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan Arya Kamandana. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Jadilah anak laki-laki sejati. Anak laki-laki yang sanggup menjunjung tinggi martabat keluarganya. Seekor binatang pun mempunyai rasa dendam jika kedua orang tuanya dibunuh. Apakah kau lebih rendah dibandingkan dengan seekor binatang? Tapi aku takut sekali. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Aku takut sekali. Jangan bodoh, Panji. Jika kau tidak berani melakukannya, maka semuanya akan terlambat. Apakah kau rela melihat pembunuh orang tuamu masih berkeliaran di istana Majapahit dan menjadi seorang panglima? Apakah kau rela pembunuh orang tuamu hidup dengan nyaman sebagai seorang pembesar kerajaan? Jangan tolol. Kau harus berani melakukannya. Harus berani. Harus berani. Baiklah, baiklah. Aku akan mencobanya. Tapi bagaimanakah kalau nanti aku gagal? Bagaimana kalau Paman Kamandanu akhirnya tahu? Bagaimana kalau rencanaku ini sampai terbongkar? Aku harus tinggal bersama siapa? Aku tidak ingin disuruh pergi dari Majapahit. Aku tidak mau menjadi anak gelandangan di pinggir jalan. Dasar anak bodoh. Anak tidak tahu diri. Apa senangnya hidup menumpang pada pembunuh orang tuamu sendiri? Apa nikmatnya mendapat makanan mewah hasil dari keringat pembunuh ayahmu? Dasar anak tidak tahu malu. Anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka. Tunggu dulu. Baiklah. Aku akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya. Aku tinggal menunggu kesempatan. Nanti malam, aku akan menaburkan bubuk racun ke cangkir pamanku. Bagus sekali. Cepat lakukan, Panji. Lakukan dengan sepenuh hatimu. Bunuh Arya Kamandanu. Dengan begitu kau akan membuat arwah kedua orang tuamu menjadi tenang di alam baka. Cepat lakukan. Lakukan, Panji. Tunggu apa lagi?
Laki-laki bertampang dingin itu tertawa-tawa girang. Wajahnya berseri-seri. Tapi di balik wajah yang berseri-seri itu, tersembunyi suatu niat yang sangat jahat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.